Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Nah, kali ini Toko Imam akan sharing tentang ilmu biomedik, biokimia enzim, di mana kita akan bahas untuk dasar pemahaman tentang enzim. Nah, adapun target-target yang akan kita capai setelah kita nonton video ini dan menyaksikan penjelasan dari tokoh imam, yakni satu, definisi enzim, dua, tata nama dan klasifikasi enzim, ketiga, mekanisme kerja enzim, dan keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih dalam mengenai enzim, ada baiknya kita coba memahami enzim secara sederhana melalui sebuah cerita. Jadi, dahulu kala, di sebuah kerajaan yang antah berantah, hiduplah keluarga kerajaan yang sangat bahagia. Tetapi pada suatu hari sang raja meninggal gara-gara penyakit. Nah, sang raja punya harta yang sangat banyak dan salah satunya adalah unicorn-unicornnya. Nah, unicorn-unicornnya ini akan diwariskan kepada 3 putrinya, Miss Veronica, Miss Patricia, dan Miss Arnoldi. Sang ratu yang bingung untuk membagi akhirnya berdiskusi dengan kakaknya yang merupakan paman dari anak-anaknya. Nah, kan ada 5 unicorn, tapi harus dibagikan kepada 3 orang. Akhirnya sang ratu pusing. Tentu saja akan ada satu orang anak yang hanya mendapatkan 1 unicorn. Sang paman berinisiatif untuk meminjamkan kuda hitamnya agar hitungannya lebih cepat dan lebih mudah. Nah, si kuda hitam ini masuk ke dalam sini. Akhirnya hitungannya menjadi 2. Setiap anak akan mendapatkan 2 harta. Nah, dari sini yang kita ingin terapkan adalah bagaimana sang paman memberikan ide untuk memberi 1 lagi tambahan agar hitungannya lebih cepat. Kalau kita masukkan ke dalam konteks enzim, di sini yang menjadi substrat adalah unicorn-unicorn yang ini. Sedangkan yang menjadi enzim adalah si kuda hitam. Nah, awalnya kalau sang ratu tidak memasukkan kuda hitam, maka dia akan berpikir, akhirnya sangat lama untuk membagi harta sang raja. Tetapi ketika si kuda hitam dimasukkan ya, bertindak sebagai pembantu dalam pembagi harta, maka sang ratu tidak perlu lagi berpikir lama-lama. Nah, konsep di sini akan kita terapkan ke penjelasan-penjelasan berikutnya mengenai mekanisme kerja enzim. Selanjutnya, kita akan coba untuk mendefinisikan enzim secara sederhana berdasarkan cerita yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan enzimnya. Nah, kalau kalian lihat ini, mungkin kalian akan teringat sebuah karakter dari film ataupun game, yakni Pac-Man. Pac-Man itu berhawalan huruf P. Jadi P di sini untuk lebih mudah diingat bahwa enzim merupakan biomolekul berupa protein. Dan kalau kita berbicara tentang makhluk hidup, bahwa enzim ini akan dihasilkan oleh makhluk hidup dari sel-sel makhluk hidup tertentu sesuai dengan tempatnya. Nah, enzim juga bekerja sebagai katalis. Katalis di sini artinya dia akan mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Nah, konsep ini kita bisa terapkan tadi dari si kuda hitam.
Awalnya, sang ratu yang pusing untuk membagi harta, tetapi ketika ada kuda hitam, maka sang ratu akan lebih cepat membagi dari hartanya. Selanjutnya, enzim itu dia bersifat koloid. Bersifat koloid ini mudahnya seperti ini. Kalau kita lihat tadi, si kuda hitam ini, walaupun dia berwarna hitam, namanya kuda, tidak seperti unicorn yang bertanduk, tapi dia tetap bisa digunakan dari perhitungan atau pembagian harta sang raja. Artinya bahwa enzim itu cara kerjanya atau kerjanya terhadap reaksi itu bersifat luas. Kemudian sebentar kita akan singgung bahwa enzim itu juga disebut termolabil karena setiap reaksi yang akan dia reaksikan, bukan direaksikan ya, yang akan dia ikuti reaksinya, nanti apabila ada perubahan lingkungan, terutama suhu, maka kerja enzim itu bisa saja tidak maksimal. Terakhir, kita lihat tadi dicerita bahwa ratu lebih mudah untuk membagi harta sang raja ketika ada enzim. Nah, sang ratu yang lebih mudah untuk membagikan hartanya itu merupakan produk. Jadi setiap ada reaksi enzim substrat, terakhir akan terbentuk satu, yakni produk. Seperti itu definisi singkat tentang enzim. Tadi kita sudah menjelaskan atau mendefinisikan enzim secara sederhana. Nah, kalau secara sederhana kan enzim itu adalah protein. Pigmen protein. Nah, sekarang kita coba buat lebih detail lagi sedikit. Nah, ini si pigmen. Ya, kemudian di sini ada substrat. Oke. Nah, nanti di sini akan dihasilkan produk ya dari interaksi keduanya. Tapi ada beberapa ya enzim untuk berikatan dengan substratnya dia membutuhkan gandengan ya. Nah, gandengannya ini kita sebut sebagai gugus prostetik, dapat berupa koenzim organik ataupun kofaktor yang anorganik. Contoh dari koenzim, misalnya dari vitamin B12 ada kobamid. Kofaktor, kalau kita lihat reaksi di sini ada Zn ya. Seperti itu. Kalau ditanya, bagian enzim yang merupakan protein disebutnya apoenzim. Bagian enzim yang bukan protein disebutnya sebagai gugus prostetik, dapat berupa koenzim dan kofaktor. Jadi nantinya non-protein ini akan membantu interaksi antara enzim dan substrat untuk menghasilkan produk ya. Anggaplah di sini enzimnya punya gandengan ya. Nah, gandengannya ini dapat kofaktor ataupun koenzim. Selanjutnya, baiklah, di sini kita bisa lihat ya contoh-contoh dari kofaktor dan metal. Nah, enzim hubungannya dengan metal itu dapat ada dua. Dapat disebut sebagai satu itu kita bisa sebutnya metal activated enzyme. Metal activated enzyme. Nah, kalau metal activated enzyme ini artinya metalnya itu lebih gampang untuk terlepas ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut sebagai metaloenzim. Nah, metaloenzim adalah hubungan antara enzim dan metal yang terikat sangat kuat ya. Kita lihat di sini contoh-contoh dari metaloenzim. Saya ingatkan kembali lagi bahwa role dari metal atau fungsi dari metal itu sangat banyak ya. Dia bisa membantu untuk reaksinya, maksud saya interaksinya dengan substrat ya. Dia bisa membantu fungsinya enzim untuk lebih berfungsi lebih maksimal lagi ya. Nah, contoh kita lihat misalnya di sini ada hubungan dari enzim dengan
metal berupa kalsium ya. Kita lihat contohnya ada lipase di sini ya. Atau enzim dengan besi ya, ada di sini katalase, ada xantin oksidase ya. Semua grup enzim ini kita sebutnya sebagai metaloenzim. Nah, enzim itu kan banyak sekali ya, sangat banyak. Oleh karena itu, International Union of Biochemistry pada tahun 1992 berusaha untuk membuat enzim itu lebih sederhana dan mengelompokkannya hingga membentuk suatu nomenklatur ya. Nah, pada umumnya kita tahu misalnya tadi ada contohnya enzim lipase ya. Rata-rata enzim itu akhirannya adalah ase. Kemudian enzim juga memiliki nomor-nomor spesifik ya. Kemudian memiliki nama sistematik dan juga mungkin nama umum yang kita biasa dengar. Nah, pada penulisan nomenklatur itu dia diawali biasanya dengan EC. EC itu adalah kepanjangan dari enzyme code. Coba kita lihat di sini, ini adalah salah satu situs yang sangat baik untuk mengetahui atau mencari enzim-enzim yang ingin kita lihat. Nah, di sini ada yang saya kasih masuk adalah alfa glukosidase. Nah, ketika saya memasukkan ke sini, ternyata alfa glukosidase kita bisa lihat bahwa dia merupakan grup enzim kelompok ketiga atau disebut sebagai hidrolase. Nah, turun ke bawah seterusnya hingga kalau kita lihat dia posisinya adalah alfa glukosidase itu EC 3.2.1.20 ya. Nah, website ini sangat bagus karena dia akan menunjukkan accepted name berupa alfa glukosidase dan juga systematic name berupa alfa D-glucosidase glucohydrolase ya. Di sini sangat bagus bagi teman-teman yang ingin belajar atau menemukan enzim-enzim yang kalian bingung apakah dia kelompok apa gitu. Nah, selanjutnya ini sangat penting. Kita wajib untuk menghafalkannya bahwa enzim sampai sekarang ini berdasarkan International Union of Biochemistry and Molecular Biology itu ada 7 kelompok ya. Nah, kelompok pertama ada oksidoreduktase sampai ke translokase maksud saya. Nah, ingat bahwa urutan enzim ini tidak boleh sama sekali terbalik. Kapan terbalik, maka grup dari enzim tersebut akan berbeda ya. Baik, sampailah kita ke mekanisme kerja enzim. Yang kita tahu dan yang diterima sampai sekarang itu ada 2 teori ya. Ada lock and key model sama Koszalin model ya. Untuk lock and key model itu adalah teorinya seperti kunci dan gembok. Ini propose oleh Fisher ya. Kalau boleh kita pakai model Pacman tadi, kita anggap ini enzimnya ya. Ini enzim, kemudian ada substrat. Oke. Nah, untuk saling berinteraksi, substrat dan enzim itu akan saling menempel ya. Nah, ada sisi yang disebut sebagai sisi active site atau sisi katalitiknya. Jadi disitulah interaksi antara substrat dan enzim terjadi. Yang dipropose oleh lock and key model mengatakan bahwa enzim itu pada dasarnya sudah memiliki active site sisi yang ini yang sudah ada semenjak enzim itu memang dihasilkan. Artinya bahwa teori ini mengatakan enzim itu dengan substratnya sangat rigid untuk saling berikatan atau sangat spesifik ya. Jadi bentuknya harus sama, bebet bobotnya harus sama kayak gitu. Kalau Koszalin model beberapa tahun setelah Fisher, dia mengutarakan bahwa enzim itu dengan substrat interaksinya tidak serigid itu, malah dia lebih fleksibel ya. Jadi misalnya di sini ada enzim. Nah, kalau misalnya ada substrat, ya,
ini kan akan saling berinteraksi pada sisi active site. Nah, kalau si Cosine model mengatakan bahwa sebenarnya enzim dan substrat saling berinteraksi itu mereka saling paham gitu ya. Kalau misalnya ada perbedaan dari substratnya, maka enzim akan berusaha untuk menyamakan atau mengkompensasi perbedaan itu. Jadi dia bantu untuk menerima si substratnya sehingga tetap akan terjadi interaksi sehingga menghasilkan produk. Jadi yang bisa disimpulkan berdasarkan Cosine model bahwa enzim dan substrat itu reaksinya, maksud saya interaksinya lebih fleksibel ya. Nah, Cosine model ini justru lebih bagus karena dia bisa menjelaskan bentuk-bentuk dari beberapa teori-teori enzim selanjutnya, bagaimana kerja enzim, misalnya bagaimana kalau dia inhibitor kompetitif, non-kompetitif ya, dan unkompetitif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Oke, tadi sudah kita bahas tentang interaksi ya dari enzim di active site-nya dengan substrat untuk menghasilkan produk ya. Jadi enzim tambah substrat akan menghasilkan kompleks enzim substrat sehingga terbentuk produk ya. Oke, tapi begini ya, dalam prosesnya ini kita harus mengenali satu, yakni energi aktivasi. Jadi energi aktivasi itu adalah suatu barrier ya, suatu barrier atau suatu benteng yang harus bisa dilewati agar suatu reaksi itu dapat terjadi. Nah, enzim kita pikir tadi bahwa dia adalah suatu senyawa atau zat yang membantu reaksi itu lebih cepat. Kita sebutnya dia biokatalisator. Nah, aktivasi energi ini dari website BioNinja memperlihatkan cara mudah untuk memahami enzim itu ya. Yang kolom biru ini normal reaksi tanpa adanya bantuan enzim ya. Kita lihat di sini ada reaktannya, ada 5 kodok ya yang akan melompat ke air ya. Jadi mereka ini sedang kekeringan. Nah, high energy barrier ini adalah energi aktivasi yang mereka harus lewati sehingga mereka bisa dapat hidrasi atau kelembapan yang seharusnya ya. Tapi di sini kita lihat ya, terlalu tinggi bentengnya, terlalu tinggi barriernya. Reaction proceeds at a slow rate, if at all, due to prohibitive activation energy threshold ya. Jadi sangat lama ya, sangat lama untuk dia bisa masuk ke air. Tapi bagaimana kalau misalnya ada si enzim? Nah, si enzim sini ya, si enzim ini akan menurunkan energi aktivasi tadi sehingga barrier ini akan lebih rendah. Akhirnya reaktan yang awalnya 5 dapat lebih cepat lompat ke air sehingga mereka lebih cepat gitu untuk mendapat kelembaban. Oke, ini contohnya lagi. Misalnya di sini ada laktosa ya. Laktosa itu kan disakarida ya. Nah, kalau misalnya laktosa kita ingin cerna, kita perlu enzim yang namanya laktase ya. Nah, si laktase ini ya akan berinteraksi dengan laktosa untuk menghasilkan atau menyederhanakan laktosanya nanti sehingga lebih mudah untuk dicerna. Kalau kita lihat di sini, tanpa enzim ya, tanpa laktase, laktosa yang dicerna dalam sistem pencernaan itu akan terpecah menjadi glukos dan galactose tapi dengan periode yang lebih lama ya. Kita lihat sini gundukannya lebih banyak ya. Sehingga pencernaannya juga susah, jadi lebih lama lagi dicerna. Adapun yang menggunakan enzim laktase, kita lihat gundukannya lebih rendah ya, sehingga pencernaannya lebih cepat ya, lebih mudah gitu. Kalian boleh cari artikel-artikel atau jurnal tentang misalnya laktos intoleran
apa yang terjadi pada orang-orang yang laktose intoleran. Nah, tibalah kita di faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Tadi itu sudah kita bahas secara singkat mengenai mekanisme kerja enzim. Tapi dalam mekanisme kerjanya, enzim itu ada yang mempengaruhinya ya. Kalau kita lihat satu di sini ya, suhu. Nah, untuk menjelaskan pengaruh suhu terhadap enzim, itu kita bisa jelaskan dengan grafik yang berbentuk bel ini ya. Kita anggap misalnya di sini suhu optimum ya, jadi titik yang puncaknya ini kita sebut sebagai titik optimum. Anggap di sini adalah 40 derajat Celcius ya. Nah, kita ingat tadi ada enzim, si pigmen, kemudian ada substratnya ya. Ada substratnya. Pada titik ini ya, pada titik ini mereka akan saling berinteraksi terus, berinteraksi hingga pada titik optimum ya. Nah, pada titik optimum ini apabila dilewati ada suhu yang lebih dari 40 derajat Celcius, maka ikatan keduanya tadi akan mulai terganggu sehingga kerjanya atau hasilannya untuk menghasilkan produk itu akan menurun ya. Nah, enzim pada keadaan itu akan mulai rusak. Nah, proses atau sisi pada sisi ini ya, sisi di sebelah ini kita sebutnya sebagai proses di mana enzim mengalami tahapan denaturasi. Denaturasi artinya enzimnya ini tidak dapat berfungsi secara maksimal. Nah, hingga pada suhu tertentu yang akan betul-betul merusak enzim, maka enzimnya betul-betul lagi tidak bisa digunakan ya. Yang perlu diingat, proses denaturasi di sini terhadap enzim bersifat irreversible. Artinya dia tidak dapat kembali lagi ya. Selanjutnya untuk pH. Sebenarnya sama saja. Yang kita ganti adalah sumbu X-nya. Di pH kita misalnya ambil pH dari 0 sampai 14 ya. Semakin ke kanan, maksud saya semakin ke sini maka dia semakin basah ya. Semakin ke sini dia semakin asam. Oke, jadi setiap enzim itu punya kadar atau scale ya, atau misalnya ketetapan yang mereka harus jaga terhadap lingkungannya. Misalnya di sini kita ambil pH-nya 5 ya. Sama saja ya. Jadi di sini si pigmen akan terus ya, masih berikatan sampai titik optimum ya. Apabila dia sudah lewat dari titik optimum, maka enzimnya akan mulai rusak atau terdenaturir ya. Nah, proses itu bedanya dengan si temperatur, dia bersifat reversible ya. Reversible. Oke deh. Nah, yang tanya mungkin apa yang mempengaruhi pH terhadap sisi aktifnya ya. Jadi ternyata misalnya kalau dia enzimnya itu cenderung basah, tetapi ada lingkungan yang justru lingkungan yang agak asam, maka ion-ion H+ itu akan merusak ya konformasi atau istilahnya dia akan mengganggu ikatannya ya terhadap substrat dan akhirnya nanti juga akan merusak enzim itu sendiri. Tapi nanti proses ini bersifat reversible, jadi enzimnya itu nanti dapat berikatan lagi dengan substrat. Itu bedanya dengan suhu. Oke, selanjutnya untuk menjelaskan hubungan antara konsentrasi enzim terhadap laju aktivitas enzim ya. Kita bisa jelaskan seperti ini saja secara simpel ya, bahwa kalau semakin banyak konsentrasi enzim di dalam suatu lingkungan misalnya, diikuti dengan substrat yang juga banyak, maka dia akan terus naik seperti ini ya grafiknya. Jadi tetap akan terbentuk produk selama enzim dan substratnya itu ada. Nah, kalau yang ini dibalik.
Ini kurva bentuk parabola ya. Nanti akan lebih dijelaskan juga pada grafik Michaelis-Menten pada video selanjutnya ya. Intinya di sini sama sih kalau misalnya ada substrat ya. Terus ini kan laju enzim. Nah, kalau pada titik A ini dia mungkin masih berikatan ya, saling berikatan, masih ada enzim, masih ada substrat ya. Kemudian titik B kita mendapatkan lebih banyak lagi substrat ya. Nah, pada titik B ini sama dengan dari setengah laju enzim ya, setengah laju maksimum enzim. Kemudian nanti pada titik C penambahan terus substrat. Jadi kita tambahkan terus substratnya, tambahkan terus substratnya, tambahkan terus substratnya. Tapi enzimnya itu saja jumlahnya, maka dia akan cenderung konstan ya. Nanti kita akan buktikan di hukum Michaelis-Menten. Soal latihan, berdasarkan nomenklatur dan klasifikasi enzim IUBMB EC4.2.1.11 fosfopirufat hidratase, tentukanlah kelas dari enzim ini. Tampakannya soal ini sangat susah, karena kita disuruh menentukan grup apa dari enzim ini. Cara cepatnya adalah seperti ini. Kita bisa mengingat mnemonik atau jembatan kedelai dari 7 kelompok enzim ya. Jadi OTHLILT ya. Nah, untuk O itu yang pertama oksidoreduktase, kemudian yang kedua ada transferase, ketiga ada hidrolase, keempat ada siliase, kelima ada ohlil. Yang kelima itu ada I, berarti isomerase. Kalau yang keenam L berarti ligase ya. Jadi keempat liase, keenam ligase, ke 7 yang terbaru adalah translokase. Kalau kita lihat di sini ingat yang pertama itu menunjukkan kelompoknya. Jadi kelas dari enzim ini adalah urutan keempat, artinya dia liase ya. Oke, soal latihan selanjutnya ya, bagian dari enzim yang merupakan protein disebut sebagai apa ya? Tadi kita sudah jelaskan bahwa ada yang namanya haloenzim ya, atau enzim yang punya gandengan. Artinya dia terdiri atas part yang protein dan yang ada part non protein ya. Oke, ya. Yang ditanyakan adalah yang merupakan bagian proteinnya ya. Berarti yang bagian proteinnya merupakan disebut sebagai apa? Ya, yang betul adalah apoenzim ya. Kalau yang non proteinnya berarti disebut sebagai gugus prostetik ya. Nah, kalau simogen untuk teman-teman yang kepo ya. Kalau simogen, hapus dulu ya. Oke, kalau simogen ini adalah enzim yang sebenarnya disekresikan ke beberapa organ dalam bentuk inaktif ya. Nah, maksudnya apa ya? Misalnya biasanya di usus ya, di usus itu, atau misalnya di organ pencernaan, misalnya di lambung ya, atau di lambung, itu ada beberapa enzim yang justru kalau dia dikeluarkan ke dalam organ tersebut, dari sel organ tersebut, itu justru merusak di sekitarnya ya. Makanya dia akan dikeluarkan pas ada substratnya saja ya. Ada waktu saat interaksinya saja. Nah, untuk menghindari hal tersebut, dia disekresikan dalam bentuk yang inaktif. That's why kita sebutnya sebagai simogen ya. Kemudian kalau isoenzim itu adalah beberapa enzim yang bagaimana ya? Beberapa enzim yang memiliki perbedaan tetapi sebenarnya dia pada dasarnya sama ya. Misalnya ada LDH ya. LDH kan itu ada LDH1, ada LDH2 ya. Nah, ini secara pembacaan ini beda ya, ada LDH1, ada LDH2. Tapi sebenarnya dia kerjanya atau reaksinya sama saja ya pada dasarnya. Tapi memang dia mungkin secara lokasi tempatnya bereaksi atau struktur kimianya itu agak sedikit berbeda. Tetapi tetap reaksinya sama saja pada dasarnya. Itulah yang disebut sebagai isozim atau isoenzim.
Sekian dari materi ilmu biomedik, biokimia, enzim dari Toko Imam. Semua sumbernya berdasarkan dari buku-buku biokimia kedokteran, khususnya buku biokimia McGraw Hill ya. Kalau teman-teman ingin request materi ataupun ingin bertanya, boleh chat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye.